tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih berewang pilih kembali di menit ke-7 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini dan kita saat ini berada di program spesial kita. Ada obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan untuk membagikan kisah inspiratif dan juga menceritakan tentang aktivitas ataupun yang digeluti saat ini di instansi ataupun organisasi yang saat ini mereka naungi. Sudah hadir langsung di RRI Pro 4 Palembang, ada putra-putri berprestasi dari SMA Negeri 2 Palembang. Sudah hadir Muhammad Ramadan Hidayat dan juga Abila Fatina Ramadhani. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi kembali. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Gimana perasaannya bisa hadir di RRI? Senang banget pastinya. Terima kasih juga atas kesempatannya Kak Pili dan tim RRI Pro 4. Oke, baik. Panggilannya berarti Bila dan juga Rama ya. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang mudah, aktif dan juga menginspirasi. Langkah kecil, dampak besar, kisah di balik prestasi. Ini Muhammad Ramadan Hidayat merupakan Ikatan Duta Sekolah iya. SMA 2 ya? Udah itu di luar dari sekolah. Oh, di luar dari sekolah. Oke. Jadi untuk ikut duta sekolah ini Kak bukan dari Ikatan Bujang Gadis sekolah dulu, namun udah diseleksi beberapa sekolah, diseleksi untuk mengikuti karantina lagi Kak. Oke. Lalu kalau sudah lulus baru berhak untuk mendapatkan jabatan seperti Rama Kak. Wow, mantap. Selanjutnya Abila Fatina Ramadanis, ini merupakan putri remaja Indonesia Sumsel. Oke, tapi kalian berdua ini tergabung juga dalam Bujang Gadis Semandupa SMA Negeri 2 ya. Oke, dan saat ini juga sudah mengepakkan sayapnya ke luar juga ya. Ke pageant eksternal di luar dari sekolah. Dan alhamdulillah juga membuahkan hasil yang baik ya. Oke, baik. Kita ke Bila dulu. Bila, kalau Kak Pilih boleh tahu, ini Putri Remaja Indonesia Sumsel ini periode berapa? 2025 Kak, tahun kemarin bulan Mei kemarin itu udah grand final. Alhamdulillah Bila dapat the best speech Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan 2025. Wow, best speech berarti berbicaranya bagus ya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi kenapa nih Bila alasannya kok bisa tertarik gitu di pageant? Kalau Kak Pilih boleh tahu nih. Jadi awalnya itu untuk dari SMP itu Abila sudah senang banget sama yang namanya organisasi. Tapi Abila mau coba lagi di luar di SMA. Pas waktu SMA mau tampil lebih lebih tampil gitu dari organisasinya. Jadi Abila milih Bujang Gadis dan alhamdulillah Abila jadi wakil gadis SMA Negeri 2 Palembang periode 2024 2025. Terus lebih tertarik lagi ke pageant luar karena biar bisa nerusin apa yang Abila lakuin di sebelumnya. Jadi Abila masuk ke Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan 2025. Oke, berarti cari inspirasi dulu ya, cari pengalaman dulu dengan bergabung menjadi salah satu member juga di BG Semandupa ya. Dan alhasil juga bisa ke luar juga pageantnya dan membuahkan hasil bagus-bagus. Oke, kalau Rama gimana Rama? Rama ini IDS ya? Iya Kak. Itu organisasi yang seperti apa deh? IDS tuh sama seperti BG-BG sekolah, namun lebih besar Kak. Maksudnya lebih mencakup seluruh bujang gadis yang ada di SMA mereka masing-masing. Oke, jadi berarti skupnya se-Palembang ya? Se-Kota Palembang. Wow,
Jadi dari SMA Negeri 2, 3, 15, 13. Oke. Dari SMK juga, dari MAN juga ada. Itu Rama bisa tergabung dalam IDS itu gimana nih ceritanya? Itu sebenarnya tuh Rama memang pengen untuk ngembang ke dan menunjuki potensi Rama di depan publik lebih luas lagi. Dan Rama memberanikan diri untuk mendaftar dan alhamdulillahnya lulus Kak, terpilih. Oke. Jadi Rama dapat informasi ada Ikatan Duta Sekolah ini dari mana nih informasinya? Itu dari teman Rama Kak, Abila, karena dia maksudnya sudah mencari info lah. Oh, oke. Berarti kalian memang ini ya, memang update orangnya ya. Seperjuangan juga. Perjuangan. Oke, mantap, bagus. Berarti saling support, saling dukung. Kalau misalkan ada peluang di situ kalian masuk ya. Oke, bagus. Ini memang langkah awal kalian untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Mumpung masih SMA juga, jadi kesempatan masih sangat terbuka luas. Nanti kalau misalkan pondasinya udah kuat di awal ya, nanti kalau ke depannya kalau mau ke jenjang yang lebih oke lagi, insya Allah udah ada modal ya. Iya Kak. Oke, baik. Nah, kalau Bila sendiri kemarin di Bujang Gadis Semandupa sebagai apa? Abila jadi wakil gadis SMA Negeri 2 Palembang, jadi kayak runner up gitu, runner up first. Oke. Nah, menurut Bila sendiri perbedaan waktu Bila mengikuti Bujang Gadis Semandupa dengan putri remaja Indonesia Sumsel ini gimana nih? Perbedaan yang signifikan. Jadi yang perbedaannya itu pastinya nama Bujang Gadis dan Putri. Kalau Bujang Gadis itu pastinya berpasangan, kalau Putri itu sendirian. Oke. Terus juga untuk Bujang Gadis ini kan pageantnya agak lemah gemulai, tapi kalau untuk Putri itu nunjukin bagaimana perempuan itu bisa tampil sendiri tanpa adanya laki. Jadi tetap lemah gemulai tapi bisa ada jiwa kepemimpinannya walaupun dia sendirian, nggak sama bujangnya gitu. Oke, berarti sikap ya, kebijaksanaannya dilihat mulai ya. dari public speakingnya, cara woman inspire-nya juga gimana gitu. Oke, jadi lombanya di mana kemarin ini? Bila? Kalau untuk putri remaja itu kemarin mulainya Abila daftarnya sekitar bulan 3, terus karantinanya di Sumatera Selatan lah, di Palembang, dan grand finalnya di Palembang juga. Jadi masih di sekitaran Sumatera Selatan. Jadi yang ikut ini berarti dari 17 kabupaten kota? Iya, enggak 17 juga, tapi ada dari luar Palembang, kayak dari Lahan. Oke, ya maksudnya yang dari Kabupaten Sumsel juga ikut. Wih, mantap dong. Berarti sudah banyak relasi gitu, banyak teman. Udah luas juga nih berarti. Lumayan, alhamdulillah. Circle Bila ya. Bisa terpilih juga, itu sudah luar biasa ya. Oke, baik. Nah, jadi Bila persiapan mengikuti pageant ini gimana nih? Nah, kalau untuk pageant itu dari kelas 10 Abila itu udah daftar dari modeling class. Udah mulai ngebagusin table manner, manner yang lainnya, attitude, cara ngomong, bagaimana pageant itu ngomong, bagaimana percaya dirinya, itu mulai dari kelas modeling. Terus juga Abila di luar juga jadi modeling, suka photoshoot. Jadi ketika ikut putri remaja ini kan pasti belajar juga. Jadi kayak mulai dari kelas modeling itu udah bisa ke jenjang putri. Oke, berarti ini memang Bila memang tertarik sekali dengan hal ini ya. Karena lebih suka kegiatan yang diri sendiri itu kayak Iya, kita yang show up gitu ya. Iya, kita yang show up karena lebih suka Abila yang tampil gitu. Biar dikenal oleh beberapa orang gitu, bisa menginspirasi juga. Betul, dikenal dengan prestasi juga ya. Oke, baik. Nah, kalau Bila sendiri ini bakat yang ada dalam diri Bila ini kan susah gitu ya. Ini digali sendiri Bila atau ada dari background keluarga juga yang ikutan pageant juga terdahulu? Kalau untuk pageant dari keluarga itu belum ada. Cuman kalau dari dulu mama itu selalu lesin Nabila mulai dari, tapi lebih banyak ke bidang seni kayak gambar, melukis, mewarnai, itu suka dilesin. Jadi muncul bidang-bidang seni di diri Abila. Jadi pas waktu ikut pageant itu nampil bakatnya itu tari. Selain itu juga bisa di beberapa alat musik kayak gitar dan lain sebagainya.
Iya, berarti support sistemnya Mm-mm, mama support ya. sistemnya mama. Wih, luar biasa dong kalau misalkan udah disupport, berarti kita tinggal kita eksekusi aja dari diri kita sendiri ya. Iya. Kalau misalkan udah disupport gitu ya kita juga harus punya rasa tanggung jawab juga, jangan mengecewakan gitu ya, dengan memberikan hasil terbaik. Oke, kita ke Rama nih. Ya, boleh. Oke. Nah, kalau Rama sendiri gimana nih Rama? Jadi Ikatan Duta Sekolah ini ada program-program juga kah yang kalian garap? Ada Kak, program kerjanya tentunya ini masih coming soon Kak. Sedikit spoiler, kami akan mengadakan seminar. Oh, seminar. Iya. Seminar apa tuh? Seminar tentang public speaking dan personal branding Kak. Oke. Nah, itu bakal diadain di tanggal 20-an ini Kak. Kami ini lagi mengajak collab beberapa pageant Kak. Dan tentunya kita tidak tahu hasilnya di ACC atau tidak. Namun Bismillah. ya. Itu untuk kalau program kerja itu masih di seminar Kak. Oke. Nah, di IDS ini putra semua atau ada putri juga? Ada Kak, Oh, putra ada juga. Ada putri juga. Iya. Oke, berarti ini kalau Rama inget ada sekitar berapa nih anggotanya? Sekitar 20 orang Kak. Oh, banyak ya. Dari seluruh sekolah Dari seluruh sekolah. yang ada pageant Bujang Gadisnya ya. Iya. Tentunya yang daftarnya kemarin itu ratusan Kak. Woi. Alhamdulillah yang terpilih Kak. Gimana nih perasaan Rama nih? Tentunya pasti bangga Kak sama diri Rama. Speechless gitu. Dari awalnya tuh emang bener-bener perjuangan Rama tuh untuk masuk ke dunia PJ ini memang Kak sangatlah berat kalau dibilang Kak. Karena Rama nih dulu tuh pas kelas 10 tuh fisik kurang mendukung Kak. Oh, kenapa emang? Karena Rama tuh kalau kelas 10 kemarin Kak bener-bener badannya maaf Kak agak gemuk Kak. Oh, gemuk. Iya. Jadi fisik kurang oke. Ayo. Pokoknya kulit lebih gelap lah dari yang ini. Oh, iya Cak Kak pilih lah ya berarti. Tak milih belaga. terus. Terus Rama tuh sudah mempersiapkan benar-benar matang ya itu. Dari 120 kilo sampai ke 73 kilo. Wow. Rama turun nih berat badan. Ekstranya itu berarti. Iya, ya? Kak. Jadi olahraga atau gimana itu? Olahraga Kak. Kalau untuk kemarin tuh Rama latihan silat Kak. Makanya dapat gelar berbakat Kak. Dari Bujang Gadis sekolah itu berbakat dan di duta sekolah juga berbakat Kak. Nah, memang Caknya itu lah jadi hak paten ya. Iya. Gelar itu. Jadi seluruhnya nampilin silat semua. Iya Kak, silat semua. Oke. Nah, jadi Rama tertarik di pageant ini sebenarnya dari kapan nih, Dek? Rama tuh dari SMP kan Rama di pesantren Kak. Nah, di pesantren tuh Rama tuh memang sering disuruh jadi MC dan moderator di acara-acara besar. Misalnya atau wali kota datang atau itu Rama pasti jadi MC, tapi yang bagian non formal. Nah, Rama tuh pengen setelah Rama SMA tuh ngembang ke lagi. Rama tuh mikir cak mana biar bisa berkembang lagi. Yola Rama tuh sengaja lewat dari kakak kelas bilang kalau misalnya ngapa daftar Bujang Gadis sekolahan B. Dan juga Rama termotivasi juga oleh teman Rama dari Bujang Gadis Mantilas. Noval Kak. Rama termotivasi dari dia karena memang teman partner MC bareng dia. Jadi termotivasi dari dia. Rama daftar kelas 10 kemarin gagal Kak karena fisiknya yang kurang kan. Nah, yalah Rama ngurus badan, sibuk itu latihan silat terus, akhirnya kurus dan kelas 11 itu daftar lagi. Kelas 11 tuh belum sempat daftar. Nggak diminat Kak kalau kelas 11 kemarin. Karena sudah memang sudah kecewa kan Kak Dan Rama fokus ke atlet silat B kemarin tuh. Nah, terus Rama tuh ditawarin lagi kan ikut lagi. Ya Rama ikut dan lulus Kak. Wow. Lulusnya tuh memang rezeki dak atur dak kemana-mana Kak. Iya. Sudah lulus BG sekolah, Rama daftar IDS dan lulus juga. Wow, mantap. Perjuangan yang tidak sia-sia ya. Benar Kak. Oke, jadi Rama harus yakin nih dengan usaha yang tidak mengkhianati hasil ya, karena sudah dibukti ke dewe ya. Oke, panjang nih tadi Caknya. Kalau dibuat buku Caknya penuh gitu. Tentunya Jadi jurnal. tentunya kalau sudah daftar ini kan pasti Cak pengen lagi Kak. Rama tuh rencananya pengen melok duta budaya Kak. Oke, Cek bagus ya Ayu. Iyo. Oke. Pengen di situ. Iya, berarti lebih itu lagi, dipelajari lagi segala tentang sesuatunya, kebutuhannya nanti. Yang pasti kalau duta budaya itu ya budaya dan juga pariwisata harus kita kuasai galau. Minimal kita tahu, misalkan yang sudah lama yang orang tidak tahu kan, tentang tempat-tempat budaya. Karena banyak sekali di generasi muda di era sekarang ini banyak yang tidak tahu budaya Kak. Nah Rama tuh pengen
budaya ini tersebar luas Kak. Iya. Jadi bukan hanya yang pengen bener-bener tahu bae aja itu. Nah, langkah awal Rama untuk mengenalkan budaya ini apabila Rama terpilih Kak satu Rama tuh bakal mengadakan seminar besar-besaran mungkin Kak tentang membahas budaya ini. Mungkin mengadakan juga roadshow ke beberapa sekolah, ke universitas juga mungkin Kak. Dan mungkin untuk yang di luar Palembang ingin tahu budaya-budaya yang ada di Palembang, itu mungkin Rama akan membuat salah satu akun Instagram yang berisikan tentang budaya-budaya yang semenarik mungkin Kak agar audiens itu tertarik untuk belajar budaya. Amin. Semoga ini niat baik ya. Jadi harus kita aminkan biar terrealisasi. Amin. Oke. Berarti Apalagi di era digital nih kan di Kak. era digital. Jadi mudah lah. Terkhusus untuk rekan-rekan Gen Z ya, seangkatan kalian ini, Bener Kak. yang kira-kira sudah apatis, tidak terlalu peduli dengan budaya dan juga malahan budaya luar yang masuk ke Indonesia kan. nah, malahan kita yang didoktrin ya, terus-menerus dengan budaya luar. Bukan hanya budaya, ternyata kuliner yang juga kita dicekokin ya. Iya Kak. Pokoknya kayak kita tuh mudah banget untuk mengiyakan sesuatu yang dari luar gitu. Padahal di dalam diri kita sendiri atau mungkin di lingkungan kita sendiri, kalau misalkan kita explore lagi, kita gali lagi, ternyata tidak seburuk itu dan lebih menarik lagi. Apalagi kalau misalkan dikemas dengan sebuah konten-konten tadi yang kata Rama tadi kan. Oke, mudah-mudahan semoga ya. Amin. Semoga bisa menjadi langkah awal kalian untuk terus berproses, bermetamorfosa untuk menjadi yang lebih baik lagi di versi kalian masing-masing. Oke, kita ke Bila lagi nih. Oke, Bila, kalau dari Putri Remaja Indonesia Sumsel ini program-program yang pernah dibuat apa aja nih? Kalau semasa ini kan belum 1 tahun menjabat Kak, tapi pas waktu pemilihan kemarin Abila itu kebetulan bukan kebetulan tapi emang sengaja bikin advokasi. Advokasi yang Abila bikin yaitu Abilayan, to learn, inspire, outshine, and nexus. Jadi di mana advokasi ini Abila mengimplementasikannya kepada perempuan, terkhususnya anak dan remaja. Yang dimana ketika masih anak-anak ini kan kalau di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang memasuki masa remaja itu belum tahu arahnya kemana, bagaimana cara menjadi perempuan, bagaimana cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Program yang Abila bangun sebelumnya itu yang pertama Abila memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan melalui video profile atau video advokasi yang ada di Instagram Abila. Abila mengimplementasikan dan mengenalkan budaya dan pariwisata Sumatera Selatan, yaitu kemarin Abila ngambilnya untuk kunjungannya di Monpera yang pertama, BKB, Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan juga Ampera. Jadi di video tersebut memperkenalkan gimana bagusnya pariwisata di Sumatera Selatan. Jadi syutingnya juga panas-panas. Jadi semoga aja nggak sia-sia. Effort ya. Terus juga yang kedua, Abila kemarin kunjungan di Panti Jompo. Dan di mana itu pas waktu itu cuma Jumat Berkah, tapi di situ Abila belajar orang tua yang udah nggak ada rumah. Dari beberapa cerita mereka itu Abila belajar juga gimana caranya untuk bertahan hidup walaupun itu udah sebatang kara. Lalu yang ketiga, kemarin juga sempat bincang-bincang sama beberapa penjual jajanan pasar-pasar gitu di dekat Sultan Mahmud Badarudin II. Itu kan ada sering banget yang namanya UMKM gitu ya? Iya, UMKM. Jadi Bapak itu cerita gimana Bapak itu bisa jualan walaupun sepi, bisa makan, bisa ini, dan itu juga bisa menginspirasi advokasi Abila. Itu Abila masukin di sebuah postingan. Jadi mungkin Abila harap teman-teman juga dapat mengambil inspirasi tersebut dari postingan Abila. Jadi untuk advokasi ini kan masih diproses. Daripada enggak terimplementasi lagi, nanti Abila bakalan ada bikin advokasi lagi untuk masuk ke organisasi selanjutnya, mungkin untuk mempersiapkan juga. Jadi kayak
mungkin ini cuma 1 tahun jabatan Abila menjadi putri, tapi nggak mau advokasi Abila cuma stuck cuma Iya, 1 tahun. Jadi oke. kayak ini cuma jangan bikin formalitas saja gitu. Jadi harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus bertanggung jawab juga dengan apa yang kita bikin dan semoga aja bermanfaat gitu. Amin, semoga. Berarti ini memang Bila effort sekali membuat Iya. ini ya. Jadi ini tentunya nggak mudah nih Bila Nggak mudah. sebenarnya untuk apa namanya membuat sedetail itu ya. Jadi apa nih tantangan yang Bila alami setelah masa proses pembuatan advokasi tadi? Kalau untuk proses pembuatannya itu yang pertama, yang paling susah itu bikin ide apa nama advokasinya, temanya apa, tujuannya ke siapa, gimana cara mengimplementasikannya itu benar-benar susah. Jadi kayak bukan sehari jadi, tapi mungkin kemarin itu dapat 2 minggu itu udah kelar gitu. Terus juga yang lebih susahnya lagi ketika kita ngelakuin aksinya. Jadi kayak gimana nih ngumpulin timnya, gimana nih biar acara ini lancar, sukses. Terus juga kayak gimana cara orang-orang itu bisa nyaman ke Abila, dan yang terakhir itu baru menyebarin inspirasi yang Abila bikin kemarin. Jadi enggak hanya di secara langsung aja, tapi Abila pengennya nyebarin di media sosial karena zaman sekarang ini kan pasti orang-orang itu megang HP nih, terus juga sekalian untuk kenang-kenangan. Mudah dijangkau juga ya. Iya, susahnya di situ. Kalau untuk sekarang itu Abila mikirin gimana konsep berikutnya gitu. Lebih ke konsep berikutnya Iya, konsep ya. berikutnya. Yang pastinya harus lebih menarik juga. Iya, menarik juga. Minimal setara lah dengan yang pernah kita bikin. Oke. Mudah-mudahan Bila, mudah-mudahan ya ini Ya, amin. sangat luar biasa sekali idenya juga bisa membuat sedetail itu. Mudah-mudahan dengan Bila membuat ini lebih banyak lagi yang tahu Iya, tentang konten-konten yang nanti akan diupload dan juga tentunya akan bisa menginspirasi untuk para viewersnya juga ya. Oke, kita ke Rama lagi. Boleh Kak. Rama, ini Rama pasti dalam mengikuti proses IDS ini dan juga Bujang Gadis Mandupa ya. Tentunya pasti ada kebiasaan yang dulu belum pernah Rama lakukan dan saat ini sepertinya sudah konsisten Rama lakukan. Nah, apa nih kebiasaan yang mengubah Rama nih? Kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil yang mengubah Rama Kak yo. Awalnya itu Rama nih sangatlah pemalas untuk merawat diri Kak. Oh iya. Yo, karena Cak dari hal-hal kecil mungkin Penampilan sabun ya. cuci muka dan sisiran rambut dan sebagainya tuh Rama tuh sangat malas dan tidak mementingkan hal itu. Iya, kurang aware lah ya. Namun kalau sekarang ini kan pastinya lebih sering pertemuan-pertemuan gitu sama orang-orang kan. Rama lebih mementingkan dan lebih memperhatikan itu. Dan juga ibu Rama juga sangat support ya itu. Jadi Rama sabun muka nak beli sabun muka apa tinggal bilang, "Gak ibu beliin" ya itu. Dari pokoknya semua yang Rama butuhin tuh Dibantu ya. dibantu. Dari Ayu juga kan. Dek, adek harus pakai yang ini, adek harus pakai yang ini biar adek nambah putih ya bocah mana kan. Jadi lebih disupport Kak. Jadi keluarga tuh benar-benar nge-support. Iya, soalnya kan keluarga Rama juga sadar nih, Rama nih sekarang sudah bervalue kan, sudah bernilai nih, bukan cuman siswa baik kan, sudah menjadi role model juga di sekolahnya, terus juga sudah tergabung di IDS juga. Ya Rama juga harus sadar diri juga sebenarnya. Jadi harus lebih aware lagi terhadap penampilan yang kira-kira bisa menunjang Rama untuk tampil di depan umum nanti. Apalagi kalau misalnya Rama punya keinginan untuk menjadi MC. Nah, itu kan tampil di depan umum. Karena MC itu kan bukan hanya suara yang dijual, tapi juga penampilan, sikap itu juga harus menjadi satu kesatuan. Oke. Nah, jadi setelah itu Rama rutin Kak. Untuk ngerawat diri lah. merawat diri tadi. Ibu sedikit cerita Kak. Ibu Rama juga pas sebelum Rama ikut pageant ini. Ibu Rama tuh kerjaannya itu cuma makan tidur aja. Rama di rumah. Oh dulu? Iya. Oh wajar wae ya. Berapa beratnya tadi? 120 kilo. Yang kelas 10? Iya. Terus? Dan tuh sudah masuk sebelum masuk tuh ibu tuh selalu bilang, "Ayolah Dek, carilah kegiatan di luar biar nambah relasi adik juga lah ujung tuh. Biar adik juga ada pengalaman lah sedikit lebih banyak kan." Yolah dapat info masuk Bujang Gadis tuh masuk dan alhamdulillah sekarang Kak malahan kalau sekarang jarang di rumah Kak karena sibuk di luar kan. Sibuk lah banyak aktivitas ya. Iya. Nah kalau sekarang lah sudah berebutan pula Kak.
Apa jarang di rumah? Iya, lebih carian dulu Iya. Nggak pernah mantep di rumah. Kalau tadi ringam di rumah terus, Iya. inilah sudah. Nah, jarang di rumah kena marah. Iya, nggak balik-balik ya. Tapi tetap tentunya dengan aktivitas yang baik ya. Tetap aktivitas positif. Oke, bagus kalau misalkan dari keluarga juga sudah support. Nah, berarti tinggal Ramanya dewek yang harus memanfaatkan kesempatan yang sudah diberi ya. Oke, kita ke Bila lagi. Boleh. Oke, nah kalau Bila, Kak Pilih nak tanya mungkin perubahan sikap sikap dari lingkungan sekitar. Nah, Bila kan sekarang kan ibaratnya bukan gadis biasa lagi nih, sudah ada value juga seperti Rama. Jadi perubahan mereka terhadap Bila cak mana lah sekarang? Kalau perubahan mereka terhadap Bila pastinya banyak. Kalau dari dulu itu emang Bila dikelilingi di lingkungan yang alhamdulillah baik, yang bukan pergaulan bebas, dan jadi mungkin mereka nganggapnya Abila ini bagus nih anaknya. Terus juga kalau udah di SMA kan itu udah beda. Oh sekarang Abila model nih, Abila jadi gadis, Abila jadi putri nih. Jadi teman-teman juga pasti suka banget ngelihat Abila. Ada yang bilang, oh Abila setiap Abila ngepost di IG itu aku selalu nungguin gitu. Jadi kayak mereka semangat banget ngelihat perubahan Nabila juga, kayak lebih semangat. Apalagi nih. Terus juga kayak apa yang Abila post itu pastinya kayak banyak banget yang support gitu, banyak yang like, banyak yang komen, banyak juga yang nge-share gimana cara postingan ini rame juga gitu. Jadi banyak banget orang yang nge-support Abila untuk berkembang, alhamdulillah, mulai dari keluarga, teman dan lain sebagainya, dan orang-orang yang spesial khususnya. Oke, baik. Berarti memang perubahan itu nyata ya. Nyata banget. Nyata banget yang dirasakan Nabila yang tadinya ibaratnya orang biasa-biasa saja menanggapi kita sekarang sudah penuh dengan Udah support penuh dengan antusias dengan apa yang kita posting, apa yang kita lakukan sehari-hari. Terus juga Kak Rama juga, ini kan Kak Rama ini teman seperjuangan Nian, mulai dari Bujang Gadis kemarin udah perpasangan. Jadi kalian satu kelas atau gimana? Pasangan beda. Kak. Pasangan. Kakak kelas dan adik kelas. Oh, Rama kelas 12. Abila kelas bentar lagi 11. lulus Rama. Iya. Jadi pas waktu pasangan di Bujang Gadis itu udah mulai nih kayak udah deket sama Kak Rama, cerita-cerita ini. Jadi gimana banyak banget cerita Kak Rama itu yang kayak sedih banget nih. Jadi tetap nge-support satu sama lain. Terus juga kayak kemarin juga sempet Abilanya yang sedih, Kak Rama juga support. Jadi saling support antara Abila dan Kak Rama. Selain itu banyak banget yang di Bujang Gadis ini kayak lingkungannya udah bagus banget. Jadi tambah saling support gitu. Oke, berarti kalian memang sudah sedekat itu juga Iya. Akhirnya juga saling support dengan apapun yang dilakukan satu sama lain. Oke, tapi ini pertanyaan untuk kalian berdua nih. Bila dan juga Rama, kita tidak bisa menafikan ya kalau di dunia ini pasti ada semua lawannya. Kalau misalkan ada yang senang sama kita, pasti juga ada yang membenci kita atau sekarang haters ya itu kan. Jadi apapun yang kita lakukan caknya ada kata yang benar di mata dia ya. Benar. Nah, itu kalau kalian sendiri menyikapi haters di hidup kalian gimana ya? Kalau dari Rama dulu. Kalau dari Rama Kak, untuk menanggapi haters Kak ya, tentunya Rama tuh selalu tutup kuping Kak, tidak pernah mendengarkan kata mereka. Selagi menurut Rama itu pantas dan baik, apa salahnya ya itu, apa salahnya gitu. Jadi Rama tidak pernah dengar kata mereka. Itu aja sih Kak. Iya benar. Jadi nggak mau ambil pusing kan. Benar. Daripada manjangin masalah, mending Rama tutup kuping, nggak mau denger. Iya, daripada ngerusak mental kita. Benar. Jadi lebih baik kita diam. Sudah biarlah anjing menggonggong kapila tetap berlalu ya. Benar. Oke. Nah, kalau dari Bila gimana Bila menanggapi Kalau haters? dari Abila itu, Abila nggak mau ngebandingin diri Abila sama haters tadi, karena kayak percuma ngabisin tenaga. Tapi Abila kayak omongan ini kayak gini ya, ini. Tapi nggak kepikiran banget gitu. Lebih fokusnya gimana caranya ngembangin diri aja, biar orangnya tuh kayak gini nih, gini. Oh, cukup tahu. Cukup tahu aja, kayak
semakin Nabila berkembang, orang itu mungkin kayak udah nggak berisik lagi atau tambah berisik tapi Nabila tetap berkembang. Jadi kayak dia udah nggak ngapa-ngapain tapi Nabila tetap berkembang. Jadi Iya. kayak nggak usah capek-capek ngedengerin mereka, mending fokus berkembang aja gitu. Fokus Kayak sama pencapaian iya, kita ya. kayak suka ngepost ini, kadang ngerasa dia panas dan ya, jadi kayak oh ya udah berkembang aja gitu. Oh iya, jadi Nggak, kita ya let it go. nggak penasaran gitu dengan respon mereka, ya sudahlah, yang suka-suka yang Ya, yang enggak suka-suka yang enggak. Kita tanggapin yang suka aja ya. Oke, baik. Nah, tapi pasti kita ini ibaratnya di dunia ini pasti juga pernah merasakan di satu titik di mana kita ngerasa kita tuh kayak misalkan diremehkan atau mungkin pernah juga underestimate orang ya terhadap kita. Kalian pernah mengalami hal tersebut? Kalau dari Bila, kapan Bila? Itu masa-masa kapan? Sampai sekarang pernah sih pastinya. Masih ada aja? Masih ada. Oh, iya. Karena dulu kan Abila modelnya itu baru kelas 10 ini. Jadi kayak oh Abila lah jadi sudah jadi model ya. Oh Cak ini ya. Sudah kayak tetap biasa-biasa aja sih. Iya, kalau orang nggak suka tuh apapun pencapaian kita, waya-waya mah itu. Bener banget Kak. Kita sudah effort luar biasa, mendica itu ke waya-waya itu. Kau bisa udah aja tuh. Nah, itu sering terjadi sih Kak. Coba Kalau tukar saya- posisi, kau bisa udah jadi aku jadi. Nah, kalau Rama gimana Rama? Pernah juga? Kalau Rama tuh pas di awal-awal daftar tadi Kak, yola diremehkan kan, buat apa sih awak badan belum pantas lah untuk ditampilkan, dan banyak lah yang remehin cak Banyak itu. cuma olah ya. Terus juga ada pas Rama pas daftar IDS juga ada juga yang bilang kayak, buat apa sih kalau di BGD lagi baru lulus inilah, buat apa nak tetap lanjut ya itu, mungkin stop begini lah, tapi Rama tetap kekeh dan Rama tetap lanjut ya itu. Optimis be ya. Dengan hasilnya ya hasilnya ya apa namanya rezeki masing-masing ya. Yang penting kita juga tetap tetap ikhtiar baik dengan dibantu juga dengan doa tentunya. Oke, nah kita move dulu dari haters. Kita ke prestasi ataupun benefit nih. Nah, jadi setelah kalian berhasil dipilih nih sebagai diembankan sebagai duta masing-masing ya. Kalau Bila Putri Remaja Indonesia Sumsel dan juga Rama sebagai anggota dari IDS ya. Iya. Ini keuntungan yang kalian dapatin apa nih? Kalau dari Bila dulu. Kalau dari Abila itu lebih suka banyak ngomong. Kalau dari SMP itu udah mulai suka organisasi, udah banyak kesempatan jadi MC, jadi pengisi acara juga, jadi cara ngatur koordinirnya. Itu kan banyak skill communicationnya. Iya, soft Jadi skill pas waktu SMA itu udah ditingkatin lagi dengan ikut pageant, dan alhamdulillah sesuai dengan jabatan Abila jadi Putri Remaja Indonesia The Best Speech. Jadi manfaat dari prestasi yang Abila raih ini, kalau untuk ngomong-ngomong biasa itu kan biasanya beberapa orang masih pada takut, masih pada gugup. Kalau dari Abila itu udah kayak terbiasa, udah percaya diri gitu. Jadi ketika mau ngomong itu kan skill communication untuk zaman sekarang itu butuh banget. Yes. Bukan dari secara langsung maupun di sosial media juga, itu sama-sama penting. Jadi kayak udah terimplementasikan di diri Abila. Terus juga misalnya mau ikut hal-hal baru itu lebih mudah dengan Lebih skill mudah. communication. Terus juga beberapa bakat kayak tari itu udah terasah dari beberapa prestasi yang Abila raih gitu. Oke. Jadi untuk organisasi berikutnya mungkin udah lancar, udah ada persiapan karena sebelumnya udah ikut 2 pageant. Jadi kayak udah terlatih, dan semoga hasil kedepannya itu alhamdulillah lebih meningkat Amin, gitu. amin. Iya betul. Jadi soft skill komunikasi ini bukan main-main sebenarnya ya, sangat dibutuhkan di semua lingkungan. Jadi dengan Bila mengikuti kedua pageant ini, jadi segalanya lebih terarah gitu ya, lebih terpola, cara ngomong, cara berbicara di depan umum. Jadi semuanya sudah teratur lah ya. Iya udah teratur. Terus juga strategi di pageant itu kan udah ngelewatin 2 pageant, jadi udah tahu nih
dunia pageant itu kayak gimana, ininya gimana, cara ngatasinnya gimana, cara memimpin suatu organisasi juga di Bujang Gadis juga Abila Oh, diajarin alhamdulillah. juga leadership gitu. Jadi kayak bukan sekedar omongan aja tapi aksinya juga. Jadi Oke. kayak program kerjanya apa, gimana cara ngaturnya, kepemimpinannya juga gimana. Jadi di Bujang Gadis itu kayak udah tersiapin banget, dan di Putri itu fokus ke diri gitu. Oke, jadi semuanya ada tupoksinya masing-masing ya. Oke, jadi dengan kedua pageant itu ngebentuk Bila sampai saat ini. Jadi Ya. bisa lanjut di pageant berikutnya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Bila ya. Pokoknya kami selalu mendoakan yang terbaik lah untuk Amin. Bila Terima ya. kasih, Kak Pili. Dengan modal yang sudah dikeluarkan tadi, dengan usaha yang sudah dikeluarkan, sudah dikerahkan semua. Pokoknya kayak si Rama tadi lah, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Rezeki tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Wah, quotes-nya boleh lah ya. Boleh lah quotes-nya. Oke, kita ke Rama lagi. Boleh Kak. Jadi apa dia Rama? Ini benefit yang Rama ini apa namanya dapatkan setelah Rama mengikuti pageant ini. Itu pastinya relasi Kak. Relasi benar-benar besar dan benar-benar banyak Kak. Lingkungan ya. Terus juga kan dari SMP tuh Rama tuh memang seneng jadi MC Kak. Jadi itu tuh Rama pas itu tuh jadi MC tuh belum tersusun rapi kata-katanya. Masih amburadul lah. Tapi setelah ikuti dunia pageant ini lebih tersusun rapi dan lebih pantas mungkin. Menurut Rama ya Kak. Menurut orang lain belum tentu kan. Nah, tentunya dapat privilege mungkin dari orang-orang kayak kalau di sekolah tuh kayak oh ini nih dari Bujang Gadis Mandupa, oh ini dari Ikatan Duta Sekolah gitu. Pasti dapat privilege pasti. Jadi dapat kayak langsung dapat kesempatan gitu ya. Dapat omongan juga. Oke, jadi kalau misalkan sudah teratur berkomunikasi, nah kalau untuk intonasi suara itu kan nanti kan berproses ya, nanti akan terbentuk sendiri untuk suara yang nanti akan dikeluarkan setelah kalian apa namanya berbicara, nanti itu akan berproses sendiri dengan sendirinya. Yang terpenting knowledge dulu, pengetahuan dan juga memahami apa materi yang akan disampaikan tentunya, dan juga kalau misalkan untuk MC harus apal dengan acara yang akan dipandu nanti. Oke, kita break dulu ya. Boleh. Kita dengarkan satu lagu dulu. Ini harusnya kita nih tiga sesi, tapi karena kita asik gitu ya, jadi ini nggak terasa nih sudah menit ke-42. Kita break dulu satu lagu, setelah itu kita akan kembali lagi. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan tempenya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang Gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di menit ke-47 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana berada. Kita masih dalam program obrolan komunitas dan masih bersama dengan Muhammad Ramadan Hidayat dan juga Abila Fatina Ramadanis dari Ikatan Duta Sekolah dan juga Putri Remaja Indonesia Sumsel, putra-putri berprestasi SMA Negeri 2 Palembang. Kita sapa kembali. Gimana, masih aman? Masih aman nggak? Masih aman terkendali. Nggak kerasa tadi ya? Udah asik banget. Asik banget ngobrolnya, Caknyo memang relate galau ya. Iya. Oke, kita kembali lagi mungkin di segmen terakhir. Pertanyaan Kak Pilih nggak banyak. Paling Kak Pilih mau tanya ke kalian harapan kali. Harapan yang nanti akan kalian harapin. Tapi jangan harapan dulu deh. Ini aja, tips dulu. Tips untuk teman-teman seangkatan kalian ataupun siapapun itu yang mungkin saat ini lagi mendengarkan kita di via YouTube juga di RRI Pro 4 Palembang dan juga di monitor di 88,4 FM maksud Kak Pilih ya. Oke, boleh dikasih tipsnya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum berani untuk mengeksplor kemampuan untuk menjadi pemula dengan apa yang kalian lakukan saat ini, dengan pengalaman yang kalian sudah alami, apa nih yang bisa kalian berikan untuk mereka? Dari Rama dulu. Oke, kalau mungkin lebih ke motivasi ya Kak. Jadi kita itu tidak boleh takut untuk mencoba Kak. Karena memang perjuangan tuh tidak bakal mengkhianati hasil Kak. Oke. Dan emang dari dulu tuh Rama selalu pegang dengan kata-kata Insinyur Soekarno-Hatta Kak. Gimana tuh? Jangan takut untuk mencoba. Jikalau engkau gagal, sesungguhnya engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wow. Jadi kita tuh jangan pernah takut untuk mencoba. Sebenarnya tuh kita boleh gagal di awal, tapi Tuhan tuh sudah menyiapkan di kemudian harinya Yang lebih baik. Mungkin apabila kita tidak lulus yang ini, gagal yang ini, mungkin kedepannya Allah tuh sudah merancang yang lebih baik lagi. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau misalkan sudah mencoba terus, ibaratnya kan dengan ikhtiar yang sudah luar biasa, sudah berdoa juga, ya kita yakin belah ibaratnya ya Tuhan tuh udah bakal tedo ya dak, jenguk usaha kita pasti akan diberikan hadiah juga yang terindah kakeknya. Walaupun waktunya masih lama ya. Dan jangan sekali-sekali pun menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali Kak. Tapi kesempatan akan datang pada siapa yang berjuang. Iya, oke. Pokoknya jangan ada penyesalan di akhir Iya. ya. Kalau di awal registrasi namanya. Siapapun bisa memulai Kak, namun yang mempertahankan itu yang susah. Iya, yang konsisten ya. Konsisten yang susah. Jadi kalau sudah berani memulai, Jangan tanggung-tanggung Kak. Iya, harus Kalau total. bahasanya di era sekarang nih, kalau sudah tercebur kelanian. Iya, berenang sekalian Iya, ya, sampai jangan ke tepi lagi. Nanggung-nanggung. Jangan balik lagi ke darat. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa disampaikan oleh Rama untuk teman-teman untuk sebagai motivasi dan juga tips ya. Kalau dari Bila gimana Bila? Kalau dari Bila itu tipsnya yang pertama-tama itu kenalin diri kalian dulu. Jadi diri kalian, jangan jadi orang lain. Jadi kalian harus mengeksplor diri kalian, sukanya apa, hobinya apa, minat bakatnya apa yang kalian suka itu kalian lakuin. Jangan kalian ngikutin orang lain, tapi kalian keberatan. Itu balik-balik ke diri kalian. Jadi fokus di diri kalian. Udah tahu kalian mau jadi apa, kalian kembangin. Dan Abila itu selalu nerapin motivasi, if you have a dream, don't only dream that dream, but take action to try to make it come true. Jadi kalau mau punya mimpi itu harus dibikin aksi. Jadi jangan cuma mimpi. Jadi kayak mimpi itu cuma terkubur. Jadi ketika kita punya mimpi, kita harus beraksi. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba. Jadi kalian harus bermimpi, apa yang kalian ingin kalian raih,
semua omongan orang itu kayak lalu lalang aja, nggak usah dipeduliin, fokus ke diri kalian suka apa, jangan ngikutin standar orang tapi kalian keberatan. Boleh mengikuti standar orang tapi dalam arti menginspirasi. Kalian ambil inspirasi kalian dari orang itu gimana, tapi jangan selalu mengkopas orang itu. Kalian harus bikin sesuatu yang menarik di diri kalian. Jadi kalian itu jadi be unique. Kalian bisa jadi diri kalian tanpa harus ngikutin orang lain dengan keberatan. Jadi kalian harus fokus ke diri kalian. Dan juga untuk mencoba hal baru itu apabila sama-sama juga belajar, sama-sama masih belajar berkembang. Abila juga kedepannya nanti mau ikut pageant baru kayak Ikatan Duta Sekolah. Abila juga terinspirasi dari Kak Rama. Jadi Abila belajar dari Kak Rama gimana caranya public speakingnya bagus, cara kepemimpinan Kak Rama juga bagus banget di Bujang Gadis. Beliau ini kan yang paling tua di angkatan, tapi beliau ini fokus ke orang-orang yang masih belajar, walaupun dia dapatnya berbakat, walaupun mungkin bukan masuk top yang kelihatan banget, tapi Kak Rama ini sosok yang berjuang di balik layar gitu, punya tanggung jawab, punya rasa kepercayaan diri, kasih sayang terhadap angkatan itu udah kelihatan banget. Luar Jadi biasa, Abila ya. juga belajar dan mengambil inspirasinya dari Kak Rama juga. Jadi misalnya ikut duta sekolah, jadi Abila belajar juga dari Kak Rama gimana caranya ngomong yang bagus, kepemimpinan yang bagus. Karena kepemimpinan Kak Rama ini bagus banget, kayak udah spesial gitu, udah sama-sama belajar, sama-sama support. Jadi untuk teman-teman juga fokus ke diri kalian. Kalian boleh menginspirasi dari orang lain, tapi jangan mengkopas ke orang lain. Jadi jadi diri kalian and be unique aja. Oke, jadi temukan karakter dari versi kalian masing-masing ya. Oke, Caknya di sebelah ada yang meleleh tuh. Ada yang melted di sebelah ya. Ya, ngomong masalah public speaking lebih bagus dia kan dari Rama. Kepemimpinan bagus Iya, dia. tapi Rama ini ada sesuatu nih berarti dari Rama nih sehingga Bila bisa berkata seperti itu ya. Karena emang Abila sama Kak Rama itu bener-bener satu perjuangan, tahu susahnya di mana pas waktu ikut pageant. Jadi kami kayak Udah kenal lah ya. pokoknya saling Udah Jadi deket pas banget. sedikit cerita Kak, pas karantina Rama tuh sempat demam, sakit. Itu karantina apa? Karantina di sekolah. BG Semandupa. Iya, bagi Semandupa. Yang ngerokin Nabila. Jadi orang karantina dia sibuk ngerokin Rama. Jadi ini emang kalau di Pacak Bujang Gadis tumbang itu juga. terus. Jadi misalnya di Bujang Gadis itu harus care sama satu pasangan. pasangan. Jadi kayak emang harus ngebangun Chemistry. kayak chemistry gitu. Chemistry. Jadi kayak misalnya humor, terus humor Abila sama Kak Rama kan sama, jadi kayak semasukan gitu. Jadi sering banget bagi cerita, jadi bisa menginspirasi juga. Terus juga Kak Rama di angkatan juga benar-benar ngatur gitu, kayak apa yang dia tahu relasi di IDS juga dia ngebagiin, ngeimplementasi juga di Bujang Gadis. Oh kalau di dunia pageant ini. Jadi kami di Bujang Gadis Dupa itu juga teratur, kayak udah tahu arahnya gimana dengan bantuan Kak Rama. Karena salah satu di angkatan kami itu yang ikut IDS kan Kak Rama, dan IDS itu relasinya bagus banget, berkembang. Jadi untuk cari-cari tips and trick gimana Bujang Gadis Dupa ini tetap berjalan, tetap maju, tetap berkembang itu dari Kak Rama. Jadi semua yang kami pelajarin itu banyaknya dari Kak Rama. Dari Kak Rama. Jadi memang Ikatan Duta Sekolah tuh Kak, menurut Rama Kak benar-benar mengubah diri Rama nih. Oke. Dari segala pemimpinan, cara mengatur dalam tim Cak itu. Benar-benar ngajari Rama nih Cak itu. Nah. Dari relasi sponsor mungkin Kak. Banyak banget Rama belajar dari Ikatan Duta Sekolah ini. Jadi ikut Duta Sekolah ini sama sekali tidak menyesal. Oke. Jadi Rama terapkan di kepemimpinan di Semandupa ini ya, di BG Semandupa nih. Karena dari sebelum Kak Rama IDS itu sedikit berubah dari kepemimpinannya, kayak sama-sama nggak tahu, tapi ketika ikut IDS beliau selalu ngasih tahu, oh kalau
ini harus gini. Harusnya gini. Ya, kayak gini ini. Karena dia juga sudah punya ilmu juga ya. Jadi sama-sama saling support satu sama lain dan Abila kalau Kak Rama minta tolong juga saling bantu dan udah gitu aja. Pokoknya Kayak saling support lah ya. Oke, terakhir untuk kalian berdua, boleh diajak lagi nih untuk teman-teman yang nanti pengen gabung, pengen seperti kalian, gimana nih caranya? Oke, buat penonton yang ada di rumah mungkin Siswa-siswi di SMA 2 SMA Negeri 2 Palembang, kalian boleh banget untuk ikut pendaftaran Ikatan Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang. Itu diadakan di bulan November. Dan di grand finalnya di bulan Desember ya. Desember. Jadi buat kalian yang kelas 10 dan kelas 11 itu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena kalian itu bakal nyesel ketika kalian sudah tamat. Jadi kenapa kalian tidak mencoba? Jadi mumpung masih muda, mumpung masih sekolah, kalian tuh mulai dari kecil-kecilan dulu, dari BG sekolah dulu. Mungkin Bujang Gadis Mandupa ini bisa menjadi batu loncatan kalian. Misalnya untuk gadis mungkin akan melanjutkan ke Putri Indonesia, ke Miss Internasional, ke Ikatan Duta Sekolah, dan untuk yang putra tuh mungkin ke Mr. Teen, ke Bujang Gadis Palembang, Duta Budaya, Abang None, itu bisa mulai dari situ dulu. Sudah banyak berarti ya pengetahuannya tentang pageant ya. Iya, Kak. Oke, baik. Bila dan Rama, luar biasa obrolan kita hari ini. Nggak kerasa kita sudah di penghujung waktu ya. Sudah di menit ke 58 lepas dari jam 9, yang itu artinya kita harus mengakhiri obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kisah inspiratifnya, ceritanya, background yang sudah kalian sampaikan. Mudah-mudahan tentunya akan bisa menjadi motivasi lah untuk yang mendengarkannya, terkhusus untuk rekan-rekan yang sejawat ataupun seusia kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi barometer juga, bisa menjadi tolak ukur untuk mereka dalam kalian berkarya untuk saat ini dengan usia yang masih muda, aktif dan juga menginspirasi sesuai dengan tema kita pada hari ini. Oke, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kalian berdua. Salam untuk guru-guru yang ada di SMA Negeri 2, salam untuk Bu Wardia, salam untuk Azam juga dan semuanya yang ada di sana ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan cerita yang berbeda, dengan versi terbaik kalian juga. Mudah-mudahan nanti ya akan datang lagi Rama ya, sama Bila ya. Oke, dengan prestasi yang baru nanti dengan akan menggunakan selempang baru. Selempang yang baru. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di padang rindu ugan ulu badannya, tepi ayah ugan para utan rimbe, kina langkah di sana ada gua.